Assalamualaikum rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya dengan Rosanita Intan Pratiwi yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi yang diadakan oleh PT Well dan Skills Nawara Pratama, yaitu terkait konseling, terapi, dan coaching yang terdiri dari 3 rangkaian. Yang mana yang pertama itu adalah mengenai tentang konseling oleh Coach Ivan Setiawan. Konseling itu sendiri adalah merupakan suatu proses interaksi antara konselor dan konseli yang mana tujuannya adalah untuk mencapai suatu perubahan dan membuat keputusan sendiri. Yang lebih penting lagi adalah bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambilnya. Area-area penting dalam konseling kita bisa lihat melalui TFA. Di bagian mananya nih? Apakah di bagian thinking-nya, apakah di bagian feeling-nya, atau action-nya. Kemudian yang terpenting lagi untuk proses atau tahapan-tahapan dari konseling itu sendiri adalah bagaimana pertama kali itu kita mengenal si konseli ini. Kemudian kita assessment, identifikasi masalahnya, kemudian kita fasilitasi juga perubahannya, dan di tahap akhir adalah evaluasi terminasi. Kemudian jangan lupa kita perhatikan juga poin pentingnya adalah WDEP. W-nya adalah wants-nya, keinginannya bagaimana, komitmennya itu bagaimana, direction-nya itu tindakan apa yang sudah dilakukan, total behavior-nya itu seperti apa, kemudian self-evaluation dari perilakunya, perilaku spesifiknya, dari keinginan, persepsi, kemudian juga dari tingkat kemampuan, terus kemudian dari rencananya yang akan dilakukan apa saja dan dampak perilakunya. Dan juga pastikan yang terakhir kali adalah planningnya. Simple, attainable, measurable, dan juga controlled by si counselingnya, involve-nya, commit to, dan juga yang penting adalah konsisten. Untuk selanjutnya adalah coaching yang disampaikan oleh Coach Abdillah Sanat. Untuk coaching itu sendiri merupakan serangkaian proses kemitraan antara coach dan coachingnya yang mana tujuannya adalah untuk berpikir jernih, luas, dan kreatif yang mana untuk memaksimalkan kemampuan dari personal dan profesionalnya si coach itu sendiri. Dan untuk integrasi nih antara proses konseling, terapi, dan coaching itu juga membantu untuk memperjelas arah tujuannya coachingnya juga nih. Kemudian juga untuk membangkitkan awareness-nya, untuk membangkitkan kreativitasnya, dan juga untuk strategi pencapaiannya nih dari si coachingnya. Dan juga untuk proses dari coach itu sendiri ada juga nih kita menentukan dulu nih target pencapaiannya itu apa, arah pengembangannya apa, dan kemudian rencana aksinya itu apa saja. Dan yang paling penting juga nih 4 fundamental dalam proses coaching yaitu kita maintain our presence nih, kemudian kita active listening, dan juga powerful question, dan juga yang terakhir itu kita maintain progresnya si coach ini tuh sampai dengan mana. Dan jangan lupa untuk kita menangkap informasi untuk yang disampaikan oleh si coach itu 7% itu dari kata-kata, 38% itu dari intonasi atau nada bicara, dan yang paling banyak 55% itu dari bahasa tubuh. Dan jangan lupa untuk menggunakan pertanyaan yang terbuka, dan juga penting banget nih untuk kita menangkap si keywords atau poin pentingnya. Dalam mengajukan pertanyaan juga jangan lupa menggunakan SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan timely. Dan juga toolsnya kita menggunakan GROW, goals, reality, reflective, dan options, dan juga will-nya apa. Untuk sesi terakhir yaitu sesi terapi yang mana disampaikan oleh Coach Nugroho Hadi Ida Saputra terkait stress management.
untuk stres itu sendiri merupakan bagian dari suatu resiko ketika kita telah menetapkan tujuan hidup. Stres itu sendiri bisa dipicu dari berbagai macam hal seperti tension, konflik, krisis, bahkan hal-hal lain yang di luar kendali kita. Untuk mengatasi stres itu ada berbagai macam terapi. Ada seperti terapi meditasi, terapi suara, terapi herbal, dan terapi-terapi lainnya yang akan meningkatkan relaksasi. Nah, karena pada dasarnya siapa yang rileks, maka dia yang akan sehat. Untuk tips untuk manajemen stres adalah fokusnya pada merubah persepsi, yang mana kita itu harus menikmati proses. Jadi untuk memahami sebenarnya apa sih makna dibalik ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita bisa menggunakan intuisi nih dalam setiap mengambil keputusan dan juga melakukan kegiatan-kegiatan positif juga. Hindari dengan melamun atau kosong nih pikirannya. Yang ada kita harus mendekat dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk manajemen stres, manajemen diri, yang mana untuk perawat hati adalah yang mana ketika itu bukan urusan kita, jangan mencampuri, jangan menyentuh, jangan mengambil sesuatu yang memang itu bukan hak kita ataupun tanggung jawab kita. Fokus pada kegiatan-kegiatan kita sendiri. Dan juga apabila kita diberitahukan untuk melakukan sesuatu yang tidak kita ingin melakukannya, sebaiknya kita juga jangan bilang iya, dan isi pikiran hati kita dengan segala sesuatu yang positif. Kemudian untuk resep hidup bahagia adalah rawat eksistensi dirimu dan juga adanya proses aktualisasi diri, bahkan sampai level tertingginya self-transcendence. Dan resep hidup sehat adalah kita memaafkan dan mengikhlaskan. Dan juga paling penting adanya proses keseimbangan, baik itu hati, pikiran, dan tubuh. Hati itu bagaimana kita diisi dengan berhusnuzon, berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pikiran kita isi yang positif seperti belajar, dan untuk tubuh juga membutuhkan nutrisi-nutrisi yang sehat. Pada dasarnya untuk perilaku baik kita itu membuat hidup kita tenang, bahagia, dan tentram. Jadi untuk manajemen stres juga kita bisa menggunakan mindful breathing yang bisa kita terapkan untuk pernafasannya sehari-hari saat kita senggang juga. Dan juga kita menggunakan afirmasi, karena dengannya afirmasi itu bisa attract tuh hal positif ke dalam diri kita, juga membantu kita untuk take action, dan juga untuk menetapkan nih, memperjelas dari target visi misi dalam hidup kita. Yang terakhir itu kita menggunakan terapi air ya, quantum ikhlas, yang mana kita akui apa kelemahan, kesalahan kita, kemudian kita izinkan dan kita relakan.